Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika perbandingan part 3. Ayo kita berlatih 5.1 yang ada di dalam buku paket. Langsung kita bahas nomor 1. Kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda yang lain. Tabel pohon-pohon bernilai ekonomis di Indonesia. Nama pohon dan asalnya. Di situ ada damar dari Maluku, ulin kayu besi dari Kalimantan, kayu hitam Sulawesi dari Sulawesi, dan gaharu dari Kalimantan, dan ramin dari Kalimantan. Kemudian tingkat kepunahannya hampir seluruhnya adalah rentan. Kemudian untuk tinggi, damar 65 dan diameternya 150. Nah, ulin tingginya 50, diameternya 120. Kayu hitam Sulawesi tingginya 40, diameternya 100, dan gaharu tingginya 40, diameternya 60. Kemudian ranin tingginya 40, diameternya 20. Oke, dari tabel tersebut maka bisa untuk menjawab. Yang pertama, Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Nah, apakah pernyataan dari Anton ini benar? Nah, maka kita buktikan bahwa ramin diameternya 20. Kemudian ulin diameternya 120 cm. Maka diameter ramin berbanding ulin sama dengan 20 berbanding 120, sama dengan 1:6. Jadi masing-masing dibagi 2. Oke, jadi pernyataan dari Anton adalah benar. Kemudian yang bagian B, Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Oke. Nah, tinggi damar 65. Kemudian tinggi gaharu 40. Sehingga selisih tinggi damar dan gaharu 65 dikurangi 40 sama dengan 25. Jawabannya benar. Kemudian Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. Oke. Nah, keliling ulin adalah 120. Kemudian keliling damar 150. Perbandingannya keliling ulin berbanding damar sama dengan Pi kali D besar dibanding Pi kali D kecil. Sama dengan D besar berbanding D kecil. 120 berbanding 150. Disederhanakan menjadi 4/5. Jadi masing-masing dibagi dengan 30. Oke, jadi pernyataan yang C, keliling ulin 4/5 kali keliling damar. Nah, jadi pernyataan C adalah salah. Baik, langsung nomor berikutnya, nomor 4. Manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi adalah Suparwono. Dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono adalah sekitar 2,4 meter. Tuliskan 2 pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Gunakan pecahan, perbandingan, presentasi, atau selisih. Nah, dalam hal ini ya, Bapak ambil 4 alternatif. Yang pertama, tinggi Suparwono ya 2,4 meter dan tinggi gaharu adalah 40 meter. Maka perbandingan antara tinggi Suparwono dengan gaharu, pohon gaharu adalah 2,4/40 sama dengan 24/400. Jadi kalikan 10 dulu supaya mudah, baru kemudian dibagi 8 masing-masing, yaitu 3/50. Sehingga pernyataan yang pertama ya, tinggi Suparwono 3/50 dari tinggi pohon gaharu. Bentuk pecahan.
Berikutnya yang B, perbandingan tinggi Suparwono terhadap Gaharu adalah 3:50. Nah, ini dalam bentuk perbandingan. Dari mana 3 dibanding 50? Nah, dari sini 2,4/40 sama dengan 3/50. Nah, maka bisa ditulis dalam bentuk menggunakan tanda bagi titik 2. 3 berbanding 50. Kemudian yang C, tinggi Suparwono 4,8% dari pohon ulin. Nah, maka 2,4/50 kali 100% sama dengan 4,8%. Nah, itu dapatnya 4,8%. Kemudian yang D, tinggi Suparwono 47,6 kurangnya dari tinggi pohon ulin. Ini adalah merupakan bentuk selisih. 47,6 kita peroleh dari bahwa tinggi pohon ulin adalah 50 meter dan tinggi Suparwono adalah 2,4 meter, sehingga selisihnya adalah 47,6. Maka bisa dikatakan bahwa tinggi Suparwono 47,6 kurangnya dari tinggi pohon ulin. Ini adalah untuk bentuk selisih dalam perbandingan. Berikutnya, dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream, hanya 220 siswa yang memilih Haikal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang pertama, terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. Nah, oke. Selisih yang memilih susu full cream dengan susu Haikal sama dengan 780 dikurangi 220 sama dengan 560. Jadi terdapat 560 siswa lebih banyak yang memilih full cream. Nah, seperti itu. Yang B, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih Haikal dengan rasio. Nah, full cream berbanding Haikal sama dengan 780 berbanding 220 sama dengan 39 berbanding 11. Jadi masing-masing dibagi 20. Oke. Nomor berikutnya 4. Kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Jenis film yang dipilih oleh siswa SMP Mandala adalah sebagai berikut. Jenis film ada 2, yaitu action dan drama. Nah, untuk jenis film action, siswa kelas 7 ya ada 75, siswa kelas 8 ada 80. Kemudian untuk drama, siswa kelas 7 ada 105, siswa kelas 8 ada 150. Nah, masing-masing total jumlah kelas 7 berjumlah 180 siswa, kelas 8 semuanya ada 240. Nah, sekarang kita akan melengkapi data-data di bawah ini. Lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Perbandingan banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyaknya siswa kelas 8 yang memilih film drama adalah titik-titik berbanding titik-titik. Oke, jadi di sini film drama untuk kelas 7 berbanding kelas 8. Nah, kelas 7 adalah 105 siswa, kelas 8 adalah 150 siswa. Sehingga kita sederhanakan, kita bagi 5, maka hasilnya adalah 105 dibagi 5 21, 150 bagi 5 30. Jadi 21 berbanding 30. Masih bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 3, 7 berbanding 10. Nah, itu adalah perbandingan paling sederhana. Maka jawabannya adalah 7 banding 10. Ya. Untuk A. Nomor bagian B, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah. Nah, untuk film action kelas 7, 7/5 per 180 sama dengan 15/35. Disederhanakan lagi 5/12. Ini adalah kelas 7 yang memilih film action. Nah, ya. Jadi ada 5/12. Kelas 8 80/240 1/3.
Oke. Sehingga pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 8 dan kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah 5/12 dan 1/3. Kemudian yang C, perbandingan banyaknya siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyaknya siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah titik. Oke, perbandingan film drama dan action untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk kelas 7 adalah yang film drama dan action. Nah, film drama berarti 255. Ya. 255 itu 105 ditambah 150. Kemudian dibanding dengan yang nonton film action 75 ditambah 80, 155. Sehingga disederhanakan menjadi 51/35 ya, masing-masing dibagi 5. Sehingga yang nonton film drama dan action 51 berbanding 31. Oke, nomor berikutnya. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam beberapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Gunakan tabel untuk soal 5-6. Aktivitas liburan Sabtu Minggu ya. Di sini ada kolom aktivitas, ada kolom waktu. Tidur 18 jam, makan 2,5 jam, rekreasi 8 jam, menonton TV 6 jam, dan mengerjakan PR atau soal latihan 2 jam, bermain ke rumah teman 2 jam, dan lainnya 9,5. Nah, sekarang bagaimana cara kalian membandingkan waktu yang dihabiskan Iqbal dalam berbagai aktivitas selama liburan? Nah, yaitu perbandingan waktu setiap aktivitas sama dengan waktu aktivitas dibagi waktu selama liburan. Nah, seperti itu. Sehingga nomor 6, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut ini sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Yang A, Iqbal menghabiskan 1/6 waktu untuk menonton TV. Nah, coba kita buktikan. Menonton TV 6 jam per 48 jam, yaitu 1/8. Nah, jadi pernyataan yang A adalah salah. Bukan 1/6 tapi 1/8. Kemudian yang B, rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3/1. Nah, coba kita cari hitung menonton TV dan mengerjakan PR. Menonton TV 6 jam, mengerjakan PR 2 jam, 3/1. Nah, jawabannya betul. Kemudian yang C, rekreasi bermain ke rumah teman dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburan. Benarkah? Ya, kita buktikan dulu. Rekreasi bermain nonton TV, total waktunya kita jumlah 8 tambah 2 tambah 6 dibagi waktu keseluruhannya 48 jam, sama dengan 16 jam per 48 jam, 1/3. Nah, jawabannya 1/3, betul. Jadi rekreasi bermain ke rumah teman dan nonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburan, betul. Oke, nomor D sekarang, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Ya, perbandingannya mengerjakan PR terhadap nonton TV, mengerjakan PR 2 jam, nonton TV-nya 6 jam, 1/3. Jadi salah. Iqbal di pernyataan D, Iqbal
lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV, padahal yang betul adalah 1/3. Oke, yang E sekarang. Tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Nah, ini pernyataan ini kurang pas ya, karena waktu untuk tidur, makan, dan aktivitas lainnya tidak akan melebihi dari total waktu semuanya. Oke, tapi kita coba di sini ya. Tidur, makan, aktivitas lain 18 tambah 2,5 tambah 9,5 sama dengan 30 ya. Nah, total waktu liburan 48. Jadi 30 kurangnya ya, 30 kurang 48. Ya, jadi pernyataan E salah. Ya, jadi tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu ya 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitas, itu salah ya. Jadi oke. Pilihan ganda, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Atas pernyataan laki-laki lebih banyak dari wanita dengan rasio 9/5. Nah, laki-laki 4 lebih banyak daripada wanita. Nah, dari pernyataan rasio 9/5, nah ini biar kita sederhanakan, L laki-laki dibanding wanita 9/5. Pernyataan yang mungkin itu adalah banyaknya L adalah 9/5 kali wanita ya. Banyaknya laki-laki adalah 9/5 dari wanita ya. Di situ 4 lebih banyak. Nah, salah ya. Kemudian banyaknya laki-laki adalah 1,8 kali banyaknya wanita. Ya, betul ya. Karena 1,8 itu sama aja 9/5 kali banyaknya wanita. Pernyataan yang B betul. Kemudian pernyataan yang C, banyaknya laki-laki dibagi banyaknya wanita sama dengan hasil dari 5 dibagi 9. Salah. Yang betul adalah banyaknya laki-laki dibagi banyaknya wanita sama dengan hasil dari 9 dibanding 5. Oke, itu yang betul. Kemudian 5 dari 9 orang adalah wanita. Nah, salah ya. Yang betul adalah 5 dari 14 siswa adalah wanita. Nah, seperti itu. Kemudian di perkemahan, Mario mampu membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Dani mampu membuat anyaman bambu dalam 3 jam. Ya. Siapakah yang membuat anyaman lebih cepat? Mario atau Dani? Kita jawab yang A. Mario 3 anyaman dalam waktu 2 jam. Sama dengan ya, masing-masing kita bagi 2, 1,5 anyaman per 1 jam. Ya. Kemudian si Dani 4 anyaman dalam waktu 3 jam. Sama dengan ya, masing-masing kita bagi dengan 3. 4 bagi 3, 1,3 anyaman dibagi 1 jam, artinya 1,3 anyaman dalam waktu 1 jam. Nah, sehingga sama-sama 1 jam, Mario mengerjakan 1,5 anyaman, Dani 1,3 anyaman. Dengan demikian, Mario lebih cepat daripada Dani. Nah, kesimpulannya seperti itu. Sekarang nomor bagian B. Nah, bagian B sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? Nah, Mario 3 anyaman 2 jam. Sehingga kalau 12 anyaman, nah berarti 3 kali 4
12 anyaman. Maka yang duanya juga harus dikalikan 4. 2 kali 4, 8 jam. Sehingga 12 anyaman dalam waktu 8 jam. Ingat konsep perbandingan, ya, suatu bilangan. Sehingga waktu yang dibutuhkan Mario untuk 12 anyaman adalah 8 jam. Nah, kemudian yang berikutnya C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Dani dalam 4 anyaman bisa diselesaikan dalam 3 jam. Maka kalau 12 anyaman, nah 4 ke 12 itu dikalikan 3, sehingga 3 jam juga harus dikalikan 3, sehingga hasilnya 9 jam. Jadi dalam 12 anyaman ya membutuhkan waktu 9 jam. Nah, waktu yang dibutuhkan Dani untuk 12 anyaman adalah 9 jam. Nah, seperti itu. Oke. Nah, alternatif yang kedua, kalian bisa juga mengerjakan dengan cara demikian. Waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman adalah sebagai berikut. 3 anyaman sebanding dengan 2 jam. 1 anyaman berarti 2/3 jam. Ya, jadi masing-masing dibagi 3. 3 anyaman dibagi 3, 1 anyaman. 2 jam dibagi 3, 2/3 jam. Nah, sehingga karena 1 anyaman 2/3 jam, kalau 12 anyaman berarti 2/3 kali 12 jam sama dengan 8 jam. Waktu yang dibutuhkan Mario 8 jam. Nah, kemudian yang C, waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman. 4 anyaman sebanding dengan 3 jam. Berarti 1 anyaman 3/4 jam. Kalau 12 anyaman berarti 3/4 kali 12 jam, yaitu 9 jam. Waktu yang dibutuhkan Dani 9 jam. Oke. Nah, sekarang nomor 9. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar. Nah, 6/18 kita sederhanakan dulu, yaitu masing-masing dibagi 6, 1/3. Setelah itu, nah, titik-titik dibagi 21. Nah, cara untuk menentukannya yaitu dari 3 ke 21 kan berarti dikalikan 7. Maka yang di atas juga satunya dikalikan 7, sehingga 7/21. Nah, kemudian titik-titik per 27. 27 dari 3 menjadi 27 berarti dikalikan 9. Maka satunya juga dikalikan 9, sehingga hasilnya adalah 9. Nah, ya 9/27. Oke, yang B sekarang. 6/30 disederhanakan menjadi 1/5 ya. Karena masing-masing dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 30 dibagi 6 5. Nah, setelah itu dari 5 ke 20 berarti dikalikan 4. Maka satunya juga kalikan 4. 5 ke 25 kalikan 5. Berarti 1 kalikan 5. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, 8/36 yang diketahui. Maka masing-masing diperkecil, dibagi dengan 4. Maka 2/9. Nah, sekarang kita akan menentukan titik-titik dibagi 27. Dari 9 ke 27 berarti dikalikan dengan 3. Maka 2-nya juga dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya 6. Nah, kemudian titik-titik dibagi 63. Nah, dari 9 ke 63 maka dikalikan dengan 7 ya. Nah, atau 63 dibagi 9, 7. Maka 2-nya juga harus dikalikan 7. Maka 2 kali 7 adalah 14. D, 24/32 kita sederhanakan menjadi 3/4. Sehingga titik-titik per 8. Nah, 4 ke 8 dikalikan 2, maka 3-nya kalikan 2 jadi 6. 15 per titik-titik berarti dari 3 ke 15 maka dikalikan 5. 3 kali 5 15, 4 kali 5 20 ya.
Nah, kemudian soal berikutnya, misalkan seorang reporter melaporkan 90% dari penonton di stadion Diponegoro berusia antara 25 dan 55. Adinda mengira bahwa hal ini berarti hanya 100 orang di dalam stadion dan 90 orang dari mereka berusia antara 22 dan 55. Apakah kalian setuju dengan Adinda? Jika tidak, apa maksud dari pernyataan reporter tersebut? Oke, ya. Jawabannya tidak setuju. Karena apa? 90% itu merupakan bentuk perbandingan yang menyatakan yang pertama, perbandingan banyaknya penonton yang berusia 25 dan 55 dengan semua penonton di stadion adalah 90 dibanding 100 atau 9 dibanding 10. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, 9 dari 10 penonton di stadion Diponegoro adalah berusia 22 dan 55. Nah, itu maksud dari reporter tersebut. Nah, bisa juga yang C, 9/10 dari penonton yang ada di stadion Diponegoro adalah berusia 22 dan 25. Nah, gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Nanti akan bersambung pada video matematika perbandingan part 4 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.